saya kemarin harus pas kuncian. Tuan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi pemuda. Sekarang kami telah berada di rumah salah seorang tua silat yang berada di Cupak, dan kami ingin baca cerita dan ingin menggali informasi tentang silat dan yang ada di Minang dan sejarah-sejarah silat itu sendiri. Kini kita langsung saja minta izin dan langsung bercerita-cerita tentang silat itu sama beliau. Tidak ya? Jadi kalau masalah silat tadi ialah yang paparkan dulu ada SKP ya. Jadi yang silat itu ya, sejarah silat itu Sejarah dari mana asal usul, dari mana timbulnya, di luar dunia dunia. Bandar silat itu kok sampai masuk sampai negara Minang. Secara historis sejarah macam-macam informasi atau histori yang beredar. Ada yang mengatakan datang di daerah Kamboja, Thailand, Vietnam, ada yang dari Cina, kapal itu. Tokoh-tokoh utamanya ada berapa orang? Ada harimau campur, ada kucing siam, ada kambing hutan, ada anjing mualif, ada Datuk Tante Jogorano, ada Cati Bilang Pandai, ada Datuk Suri Dirajo. Jadi ada 7 tokoh utama yang gambarkan, yang membawa atau membantu silat. Ketika kita bicara tentang tokoh sejarah atau tokoh-tokoh utama di dalam silat, kita ambil nilai isyarat yang kita dapat petik dari nama-nama tokoh. 7 tokoh tadi mengisyaratkan tentang karakter silat, tentang kepribadian silat yang harus kita cari, yang harus kita pelajari dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan. Sebab salah satu tujuan kita menelusuri sejarah, yang pertama untuk mendapat pelajaran dari masa lalu sebagai salah satu cara untuk menata masa depan yang lebih baik. Itu salah satu tujuan menggali sejarah. Yang kedua, mencari identitas diri. Bagaimana Minangkabau. Jadi kalau kita ingin mencoba menelusuri asal usul sejarah di silat, bila silat itu ada dan siapa yang membawanya. Bila silat itu ada. Silat itu ada sesuai dengan kapan bila manusia itu ada. Sampai silat merupakan bela diri dan lahir dari naluri, di mana Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna, dibekali dengan kehidupan, dibekali dengan cara membela diri untuk menjalani kehidupan itu sendiri. Jadi silat itu berawal dari naluri manusia. Nah, kemudian dengan seiring waktu, seiring pengetahuan leluhur Minangkabau, kemudian ditatalah dengan berbagai konsep pemahaman yang diserap dari alam. Jadi silat itu sesuai dengan alam semesta. Guru besar orang Minangkabau adalah alam semesta. Di balun seleba kuku, di kambang seleba alam, alam terkembang jadi guru bumi di langit keteladan. Baca caranya menteladani alam semesta. Harus dipahaminya, diulung seleba kuku. Ba'a menjadikannya sebagai guru, harus dikambang seleba alam. Ini yang sangat sempurna. Kata baik, kata yang kampe dijalankan di pertama. Kebijakan atau kearifan dari guru awak. Karena awak kurang paham sehingga tidak mengerti apa yang disampaikan. Tengok pentafsiran pantun pepatah pun kinilah aneh-aneh. Tempi nak di atas, kekurangan di laut, di luar, kecian orang munafik. Tapi itu adalah kata motivasi. Taimpi nak di atas, namanya taimpi, orang kata di bawah. Tapi ada kata nak di atas, nak ada dorongan, motivasi yang menjadi spirit pendorong, bagi semangat waktu bangkit dari penderitaan. Takuruan nak di luar, namanya orang takuruan tak pasti di dalam. Tapi ada nak di luar sini. Bagaimana munculkan motivasi, munculkan semangat dalam diri untuk keluar dari keterkurungan, keluar dari kebodohan, segala macam. Jadi bukan kemunafikan atau janji biasa mungkin, titian biasa laput.
Ini adalah mengubah seketek kedua itu tuh janji binaso mungkin kalau binaso ialah jaleh sudah perlu kedua. Barang siapa nama mungkin dijanji pasti ke binaso. Bahkan dalam agama pun orang yang suka mungkin janji dikatakan sebagai orang yang munafik. Bakok dikatakan janji biasa mungkin. Jadi artinya adalah sebuah ungkapan peringatan sebelum berjanji biki-biki sampai janji itu biasa dimungkiri. Sampai kata itu ditambah cilai dua bergandingan. Ya titian biasa lah. Dia dulu titian kayu orang kena mengenal titian basi. Tenang basi le lapuk juga. Jadi sebelum menitih itu hati-hati ya, pereso dulu sih. Sampai titih biasa lapuk. Jadi intinya dek karena awak tak paham dengan konsep kata-kata kadang-kadang berubah lo bisa patnya itu yang terima kasih kopiah awak yang sampai kepala lon ditara nya seharusnya kopiah yang ditukar. Jadi tentang sejarah itu sendiri perlu melakukan penelitian panjang kalau ingin bukti-bukti otentik. Sebab sejarah Minangkabau adalah peradaban yang sempurna. Kalau kamu coba menelusuri sejarahnya seketik, lebih dekat dengan peradaban Babilonia kuno. Ada bangsa Assyria, ada bangsa Akkadia, yang lebih mirip sistem peradabannya dengan awak. Bangsa Akkadia konon salah satu sukunya tidak suka hidup di bawah kerajaan. Hidupnya lebih suka hidup dengan berkelompok-kelompok mendewa. Setiap negara dipimpin oleh seorang pemulu. Seorang kaum yang dipimpin oleh seorang pemulu Datuk itu kan. Bangsa-bangsa Akkadia itu hidup kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi bangsa peradaban Babilonia kuno itu adalah suku-suku yang cukup banyak dan peradaban Minangkabau itu lebih dekat tadi. Syria, Akkadia, masuk Samoria. Jadi kalau untuk melakukan penelitian sejarah yang panjang perlu berbalik dan mempelajari sejarah ribuan tahun sebelum Masehi. Kadang-kadang kan ada ilmuwan kini atau sejarawan yang menghubungkan dengan Islam. Bakok di Minangkabau Islam sementara baru ada setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah lahir Nabi Muhammad 571 Masehi. Kemudian perlu lagi tugas ke Rasulullah memperjuangkan agama selama 23 tahun. Sedang lebih ada abad ke-7 itu kan Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Kok ada Minangkabau Islam ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi perlu kita pahami tentang sejarah agama itu sendiri. Sejak dari Nabi Adam, Allah membekali dengan suhuf Nabi Adam itu sendiri tentang ajaran-ajaran tentang kehidupan. Tuhan yang mengutus atau memberikan suhuf itu sendiri sampai hari ini Tuhan itu juga. Kemudian setelah seiring perkembangan manusia sehingga terjadi perubahan-perubahan agama atau ajaran yang turun dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Diturunkanlah nabi dari Allah karena Allah sangat sayang dengan umatnya, dengan hambanya, dengan makhluknya. Diturunkan balik sebagai peringatan. Diutus seorang nabi sebagai pemberi peringatan. Rasulullah sasek di jalan buat. Seiring waktu bahkan ada yang dibunuh nabi-nabi ketika itu. Bahkan ada yang telah selamat berhasil memperjuangkan kaumnya setelah peninggalan Nabi, diubahlah ajaran dia. Dan begitu sampai hari akhirnya diutuslah Nabi Muhammad, dan ketika itu dicukupkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi yang terakhir. Jadi agama yang sebelum-sebelum itu adalah agama dari Tuhan yang sama dengan ajaran yang sama. Nabi Muhammad pun sendiri diceritakan dalam Al-Quran melanjutkan ajaran Ibrahim dan membenarkan kitab-kitab sebelum itu. Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhai dan dicukupkan nikmat itu, kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang sejarah Islam, nanti dulu dipandang dari sejarah Nabi Muhammad, tapi jauh melompat ke belakang. Terakhir disempurnakan di Nabi Muhammad. Tapi kalau dihubungkan banyak peneliti sejarah itu menghubungkan dengan Hindu dan Buddha. Sampai hari kini tidak ada tanda-tanda kepercayaan di Hindu dan Buddha dapat ditemukan di Minangkabau. Menhir itu sendiri kebudayaan itu kecenderungan umat Hindu lebih
condong menyimpan orang mati itu di kayu-kayu ladang. Dari Bali ini kan ada sebuah pulau kayak penyimpanan mayat ada Buddha dibakar mayat. Aneh kubur itu salah satu ajaran yang diwariskan dari Nabi Adam dalam kisah Qabil dan Qabil itu kan ke kubur kan. Maka peradaban Minangkabau ada bakih-bakih tando-tando mayat itu dibakar. Cuma cerita-cerita ada cerita orang kejadian itu kan cerita. Kalau cerita itu kan sah-sah. Tapi bukti-bukti atau pemahaman-pemahaman tentang itu tidak ada. Jadi itulah Sile berawal dari manusia pertama itu ada. Dan bila sejak pertama kali manusia itu menjejaki Pulau Paco, kapan itu? Nah, perlulah penelusuran yang lebih panjang. Peradaban bangsa Akkadia, Babilonia kuno itu tadi perlu ditelusuri dulu. Kalau ingin bukti kawal. Tapi yang perlu aku pertanyakan bagi itu awal mempelajari sejarah. Kalau hanya sekedar untuk berdebat-debat, tidak perlu kita mempelajari sejarah. Tapi kalau benar-benar kita ingin mencari pelajaran, mencari nilai untuk sebagai pedoman menjalani kehidupan ke depannya, bahwa Cek Bung Karno, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Jangan sampai kesalahan terulang lagi. Kalau masa lalu terulangnya buku lagi. Itu benar mempelajari sejarah. Jadi kalau ingin mempelajari sejarah harus mengambil nilai. Tidak perlu memperdebatkan kapan, di mana dan siapa. Quran pun tak pernah bercerita kapan, di mana dan siapa. Quran bercerita tentang Nabi Adam. Kan dalam Quran tidak pernah Allah tahun sekian kau sekian, tidak ada Tuhan menceritakan. Tapi nilai, ambillah pelajaran dari setiap kisah itu sendiri. Nah, berkisah awak tentang peradaban orang tua-tua itu dijadikan itu, diambil itu nilai sebagai pelajaran. Tidak perlu berdebat kapan itu, di mana. Itu menghabiskan waktu. Tapi apa yang bisa awak petik dari kejadian itu. Jadi Sile berawal dari manusia pertama yang dibekali Allah dengan membelah diri, dan cerita-cerita tentang itu cukup banyak dan cukup panjang. Jadi kemudian peradaban Sile itu adalah rumusan dari seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau. Jadi bila Sile ada saja peradaban Minangkabau itu ada.